Shalom saudaraku yang terkasih, kita belajar kembali dari Kisah Para Rasul, khususnya Kisah Para Rasul 9 ayatnya yang 7 sampai ke 29. Tema bagaimana pada pagi hari ini adalah to be number 2 atau menjadi nomor 2. Saudaraku yang terkasih, pernahkah memperhatikan mereka yang berdiri di atas podium dalam sebuah pertandingan, misalnya juara 1, juara 2, dan juara 3? Ada perbedaan yang penting, yaitu wajah air muka juara 1 tentulah kita bisa tebak. Senang, sumringah, dan lain sebagainya. Selalu senyum. Bagaimana dengan juara 2? Juara 2 menampilkan raut wajah yang sedikit kecewa. Nah, kalau juara 3? Nah, juara 3 juga senang. Ya. Juga ceria. Kenapa begitu? Kalau juara 1 berpikir, aku juara 1, akulah sang juara. Kalau juara 2, ya sedikit lagi saya bisa juara 1, tapi akhirnya cuma menempati juara 2. Cuma. Sementara juara 3 berpikir apa? Juara 3 berpikir, hampir sedikit lagi saya tidak mendapatkan apa-apa. Juara 3 lumayan lah. Medali perunggu nggak buruk juga. Next, selanjutnya saya akan berusaha untuk menjadi sang juaranya. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita belajar dari seorang yang bernama Ananias. Siapa sih Ananias? Kalau ditanya, saya yakin nggak semua orang tahu. Kalau ditanya, apakah kamu kenal Paulus? Kalau ditanya kepada orang Kristen, ya, mereka akan bilang, kami tahu Paulus. Nah, Paulus adalah tokoh penting dalam pergerakan kekristenan di dalam dunia. Namun hanya segelintir yang tahu tentang siapa Ananias. Hari ini tokoh kita adalah bukan Paulus, tapi Ananias. Hari ini kita belajar dari seseorang yang rela berada di posisi nomor 2. Seseorang yang berada dan berperan di belakang layar atas keberhasilan dan kebesaran Paulus. Ya, belajar dari Ananias. Bagaimana dia bersedia tenggelam di dalam kemasyuran dan ketenaran serta kebesaran Paulus. Tapi jangan lupa, dia memainkan peranan yang sangat vital, yaitu menjadi mentor rohani, menjadi pembimbing rohani Paulus, sehingga Paulus bisa menjadi rasul ke-13, yaitu rasul dari orang-orang yang tidak bersunat. Saudaraku yang terkasih, mutiara rohani pagi ini adalah kita bisa belajar untuk merendahkan diri dan bersedia menjadi orang di balik layar. Ya, tidak mendapatkan puji-pujian dari rekan, dari jemaat, dan manusia. Karena puji-pujian dari manusia itu sifatnya hanya semu dan sementara. Tetapi yang pasti, Ananias mendapat pujian dari Tuhan. Ya, jangan lupa bahwa Allah tidak pernah lupa. Segala jelir lelah kita di dalam Tuhan, meskipun kita di balik layar, meskipun kita menjadi orang nomor 2, tetapi Tuhan tidak pernah lalai. Saya jadi ingat ucapan dari almarhumah Mother Teresa yang mengatakan begini, not all of us can do great things. Gak semua dari setiap kita bisa melakukan hal yang hebat. But we can do small things with great love. Tetapi kita bisa melakukan hal yang kecil dengan kapasitas kasih yang dahsyat. Selamat menjadi nomor 2,
Tuhan Yesus memberkati.